Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang persamaan eksponen. Untuk menyelesaikan suatu bentuk persamaan dalam matematika, salah satunya persamaan eksponen, nanti ada beberapa bentuk yang kita bahas. Yang pertama adalah bentuknya A pangkat fx sama dengan 1. Ini ada syaratnya. Syaratnya adalah A harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Bentuk semacam ini bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan dengan cara bagaimana? Tinggal fx sama dengan 0. Contohnya bagaimana? Contohnya misal nomor 1. Jika ada 3 pangkat x plus 2 sama dengan 1. Perhatikan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ini adalah 3. Jelas 3 itu positif dan lebih dari dan tidak sama dengan 1. Maka cara menyelesaikan bentuk semacam ini tinggal pangkatnya x plus 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan berapa? 2 pindah ruas, hasilnya negatif 2. Inilah penyelesaian dari perpangkatan 3 pangkat x plus 2 sama dengan 1. Contoh yang kedua, seandainya ada bentuk misal akar dari 3 pangkat x plus 4 sama dengan 1. Di sini ada bentuk pengakaran. Ingat, akar. Arti akar apa? Jika ada A pangkat M, maka bisa disederhanakan menjadi A pangkat M per 2. Jadi, kalau mau mengerjakan bentuk semacam ini, tinggal bagaimana? Ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. 3 pangkat x plus 4 dibagi 2 sesuai dengan cara mengubah akar menjadi bentuk perpangkatan sama dengan 1. Di sini bilangan pokoknya sama 3. 3 itu positif dan tidak sama dengan 1. Jadi cara mengerjakannya tinggal pangkatnya x plus 4 dibagi 2 sama dengan 0. Terus kita menyelesaikan. Tinggal bagaimana? 2 kali 0 hasilnya 0. Jadi x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 pindah ruas, hasilnya negatif 4. Itulah penyelesaian dari bentuk akar dari 3 pangkat x plus 4 sama dengan 1. Bentuk yang kedua, bentuk persamaan eksponen adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jika kalian menjumpai bentuk semacam ini, cara menyelesaikannya tinggal fx sama dengan P. Contohnya adalah yang pertama, jika ada 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 16.
Perhatikan di sini setelah sama dengan angkanya adalah 16. 16 itu bisa diubah menjadi, nah lihat kirinya adalah bilangan pokoknya 2, maka ubahlah 16 ini menjadi 2 pangkat berapa, hasilnya 16. Jadi soal ini bisa diperoleh 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sesuai dengan teoremanya, jika bilangan pokoknya sama, maka cara mengerjakannya tinggal pangkat kiri disama dengan pangkat kanan. Jadi 3x min 2. Nah, salah, 3x sama dengan min 2 pindah ruas jadi apa? 4 ditambah 2. 3x sama dengan 4 tambah 2 6. Terus kita mencari nilai x nya. Jadi x sama dengan 6 bagi 3, ketemunya 2. Contoh yang kedua adalah 1/3 dipangkatkan x plus 2 sama dengan 27. Nah, perhatikan angkanya, ini bilangan pokoknya 1/3, ini 27. Maka cara mengerjakannya tinggal menyamakan bilangan pokok. 1/3, nah itu konsepnya adalah jika ada 1/a, maka hasilnya adalah a pangkat negatif 1. Nah, jadi 1/3 maka bisa diubah menjadi 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan x plus 2 sama dengan 27. Ini berubah menjadi 3 pangkat berapa, hasilnya 27. Nah, tentunya pangkat 3. Nah, sekarang yang kiri disederhanakan, 3 pangkat min 1 kali x negatif x min 1 kali 2 negatif 2 sama dengan 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal pangkat kiri negatif x dikurangi 2 sama dengan 3. Negatif x sama dengan 3 min 2 pindah ruas, ketemunya plus 2. Dilanjutkan, negatif x sama dengan 3 tambah 2 5, x sama dengan, ini negatif tinggal pindah, dibagi 5 dibagi negatif 1, ketemunya negatif 5. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga bentuknya adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Ini bisa dikerjakan jika a itu lebih dari 0, syaratnya seperti ini. Yang kedua, a tidak boleh sama dengan 1. Bentuk semacam ini bisa dikerjakan dengan cara pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Contohnya adalah jika ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan akar dari 8 pangkat x min 2. Nah, di sini ada bentuk perpangkatan, kanan juga bentuk perpangkatan. Kalian cukup membuat bilangan pokoknya harus sama. Nah, yang kiri tetap saja 2 pangkat 3x plus 1. Nah, yang kanan di sini 8. 8 itu sama dengan berapa? 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kalian tulis 2 pangkat 3.
Nah, tadi kalau ada akar, bagaimana caranya? Tinggal per 2 kalau di sini nggak ada angkanya. Tapi kalau di sini ada angkanya yang lebih dari 2, yang tidak ditulis bisa 3, 4, 5, maka pernya cukup diganti sesuai dengan angkanya. Kalau di sini 4, maka ya per 4. Kalau di sini 5, maka per 5. Caranya gitu. Dikalikan dengan pangkatnya ini, X min 2. Nah, sekarang dilanjutkan. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka tinggal pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. 3x plus 1 sama dengan 3 per 2 kali x negatif dikurangi 2. Dilanjutkan perhitungannya. Di sini ada bentuk pecahan, kali silang saja. 3x kali 2 hasilnya 6x ditambah 1 kali 2 hasilnya 2. 3 kali x hasilnya 3x, 3 kali negatif 2 ketemunya negatif 6. Lanjut, 6x kalian kelompokkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 6x, 3x pindah ruas berubah jadi dikurangi 3x sama dengan negatif 6. 2 pindah ruas ketemunya berapa? Negatif 2. Dilanjutkan, 6x dikurangi 3x hasilnya adalah 3x sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 dibagi 3. Inilah penyelesaian dari bentuk perpangkatan 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan akar dari 8 pangkat x min 2. Bentuk persamaan eksponen yang keempat adalah a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Syaratnya adalah a tidak boleh sama dengan b, a dan b harus lebih dari 0, dan a sekaligus b itu tidak boleh sama dengan 1. Ini bisa dikerjakan dengan cara fx sama dengan 0. Contohnya adalah misal 2 pangkat x min 3 sama dengan 5 pangkat x min 3. Perhatikan soal ini, pangkatnya berbeda. Terus pangkatnya sama, yaitu x min 3. Bilangan pokoknya tidak sama, lebih dari 0, dan tidak sama dengan 1. Jadi bentuk semacam ini cara mengerjakannya tinggal bagaimana? Tinggal pangkatnya ditulis sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. Contoh yang kedua, misal saja 4 pangkat x kuadrat min x sama dengan 3 pangkat x kuadrat min x. Pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda, tidak sama dengan 1, dan lebih dari 0. Jadi cara mengerjakannya tinggal pangkatnya x kuadrat min x sama dengan 0. Tentunya kalian harus bisa memfaktorkan bentuk semacam ini. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, karena di sini x kuadrat, di sini x, maka tinggal dikeluarkan x saja. X kali berapa hasilnya x kuadrat? Hasilnya adalah x. Ini tandanya min, tulis min. X kali berapa hasilnya x? Tentunya 1 sama dengan 0. Artinya apa ini? Maka x sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan
0. Nah, X sama dengan 1. Jadi ketemunya adalah untuk persamaan ini ketemunya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1.